Terima kasih. Selanjutnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Atas nama Yayasan Cita Masyarakat Madani, didukung Child Fund Internasional di Indonesia, kami menyerahkan dokumen perjanjian kerjasama antara Yayasan Cita Masyarakat Madani dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk mendukung pengembangan program pendidikan kecakapan hidup dan literasi keuangan di Kota Kupang di salah satu sekolah di UPTD Pendidikan SD Impres Liliba, Kota Kupang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menerima untuk mengembangkan hal-hal baik yang dibuat oleh Yayasan Cita Madani, khususnya kecakapan hidup untuk siswa-siswi dan juga literasi keuangan. Semoga tahun-tahun mendatang tidak saja 1 atau 2 sekolah, tetapi ya mirip-mirip Kabupaten Kupang 7-8 sekolah begitu. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, kita akan masuk kepada sesi foto bersama. Oh, ya, maaf. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Kupang menerima perjanjian kerjasama ini untuk selanjutnya. Kami menindaklanjuti di sekolah-sekolah binaan dan juga akan kami bantu dengan melakukan pengawasan terkait dengan implementasi daripada kerjasama ini. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Dan kita akan masuk pada sesi foto bersama. Dan saya silahkan. Demikian acara penandatanganan MOU dan pengembangan program PKHLK di 12 SD di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu acara talk show. Dan untuk acara ini saya serahkan mic ini sepenuhnya kepada tim dari Pos Kupang. Saya silakan.
Cek 1, 2, 3. Yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, tidak lupa juga Bapak Mama yang cantik dan ganteng hari ini. Kita hari ini masuk ke sesi talkshow, tapi hari ini ada 2 sesi talkshow. Jadi yang pertama kita dengan Bapak-Bapak narasumber yang sudah ada di atas panggung spesial talkshow hari ini. Dan yang kedua ada dari adik-adik ya nanti. Kita lebih banyak bercerita nanti dengan adik-adik ya di sesi 2 nanti. Nanti kita ada sesi 30 menit untuk adik-adik di sesi 2. Dan sesi pertama kita dengan para narasumber yang sudah berada di panggung pagi menjelang siang hari ini. Nah Kakak Teddy sudah ready kah? Oke. Baik. Kita palingan 1 jam. Kita waktu durasinya 1 sampai. Oh. Rapat dewan lah. Jam berapa Bapak? Apa jam? Oke, siap. Oke, kita maksimalkan waktu, siap. Baik Tribuners di rumah yang sudah hadir bersama kita juga hari ini. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia ya pastinya ya. Ini wajah-wajahnya seperti kakak host tadi bilang ya, wajah-wajahnya gembira. Apalagi sudah snacking time, jadi pasti sudah gembira, minum kopi, teh juga. Hanya kurang susu dan lain-lain ya untuk anak-anak ya. Untuk kita semua pada pagi sampai siang hari ini. Baik Bapak Mama, adik-adikku sekalian, hari ini saat ini juga sudah bersama dengan saya Kepala Dinas P&K Kabupaten Kupang, Dr. Andus Immanuel Buan MM atau Pak Im. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak, apa kabar? Ya, baik. Oke, Bapak nanti bisa menggunakan mic yang sudah disediakan Bapak ya untuk para narasumber. Baik, selanjutnya ada Kepala Dinas P&K Kota Kupang, ada Bapak Dr. Andus Dumulia Hijami MSI atau Pak Dumul. Selamat pagi menjelang siang Pak. Salam, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Apa kabar Bapak? Baik, sehat. Harus ya Bapak ya. Kota Kupang sudah level berapa ini Bapak kita? Kita level 1 sekarang. Oke, berarti semakin baik Bapak ya. Oke, ada General Manager KSPCU Serviam, Bapak Benediktus Seran SH atau Bapak Beni. Selamat pagi menjelang siang Pak Beni. Mungkin teman-teman teknisi bisa mengecek dulu mic para narasumber. Baik, selamat pagi, Ibu. Saya Ani ya Bapak dan Mama sekalian ya. Nama yang pasaran ya, familiar ya. Istrinya Roma Ani berarti langsung ingat nama saya. Berikutnya ada Partnership Portfolio Officer atau PPO Child Fund International di Indonesia.
ada Ibu Tabita Kale atau Ibu Ita. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Selamat pagi juga menjelang siang, Bu Ani. Sehat bagaimana Bu? Sehat, atau? puji Tuhan. Wah, matanya berbinar-binar ya Bu iya. hari ini ya. Sangat senang karena di acara anak-anak ini. Betul. Kehadiran anak-anak seperti bikin komplit saja acara ini ya. Benar sekali. Baik, Pak Beni mungkin bisa di sebelah Bapak Kadis. Ya. Oke. Baik, Tribuners di rumah dan juga Bapak Ibu serta adik-adikku sekalian yang ada di sini. Hari ini kita akan berbicara lebih mendalam ya mengenai kebijakan dan juga program dari pemerintah Kabupaten Kupang, pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pedanka dan juga dari Serviam sendiri yang sudah terlibat aktif ya dalam program yang luar biasa ini, serta Ibu Ita juga ya mengenai pengembangan program model kecakapan hidup dan literasi keuangan ini. Baik, tidak memperpanjang waktu lagi, kita langsung mulai ya Bapak Mama sekalian, adik-adik dan juga Tribuners di rumah. Baik, saya mulai dulu dari Bapak Kadis berdua ya. Bapak Kadis, ini satu pertanyaan untuk Bapak berdua sekaligus ya. Nah, ini terkait dengan program kecakapan hidup dan juga literasi keuangan yang sudah dilakukan. Kira-kira kebijakan seperti apa sih dari pemerintah Kota Kupang dan juga pemerintah Kabupaten Kupang terkait dengan program ini yang diambil atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kupang atau Kabupaten Kupang sendiri? Ini kita bicara mengenai kebijakan dulu ya Bapak-Bapak ya. Programnya turunannya nanti dulu ya setelah ini. Baik, saya bisa ke Bapak Dinas Pedanka Kabupaten Kupang, silakan Bapak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menyangkut dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal implementasi program pendidikan kecakapan hidup dan literasi keuangan. Kami telah menindaklanjuti dengan surat edaran Bupati Kupang kepada pimpinan satuan pendidikan untuk mewajibkan setiap siswa memiliki satu rekening dengan harapan agar siswa dibiasakan untuk menabung sejak dini. Barangkali ini yang kami lakukan. Baik Bapak Kadis, saya ke Kadis Pedanka Kota Kupang dulu ya. Dengan pertanyaan ini sama Pak Kadis, kebijakan seperti apa sih yang diambil oleh pemerintah Kota Kupang terkait dengan program kecakapan hidup dan juga literasi keuangan ini? Baik, terima kasih. Ini Nona siapa ya? Nona, istrinya Roma Bapak. Istrinya Roma, Bapak ingat istrinya Roma? Siapa dia Bapak? Ani Bapak ya, aduh Bapak nih jangan lupa dong. Ani Bapak ya namanya ya. Silahkan Pak Kadis. Baik, Nona Ani dan semua kita yang hadir pada kesempatan ini, kebijakan-kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh kakak saya dari Kabupaten Kupang, terkait dengan satu siswa satu rekening, itu kebijakan ya, tetapi memang implementasinya di lapangan agak sulit karena orang tua juga bahkan WA telepon saya untuk apa? Untuk apa? Nah ini memang kesulitan, tapi saya coba jelaskan maksud dari program ini. Karena kan kita minta setiap sekolah untuk kirim nomor rekening. Nah memang ada ketakutan dari orang tua kalau nomor rekening terus gimana. Nah ini kan kerjasama dengan OJK, memang OJK minta untuk setiap sekolah itu satu siswa satu rekening dan mohon dengan kami mengirimkan nomor rekening kepada OJK, dan itu memang sampai dan sekarang jujur belum kita laksanakan karena masih banyak orang tua keberatan terhadap permintaan kami itu. Memang sudah dilaksanakan tapi untuk nomor rekening mereka kelihatannya tidak mau kasih. Nah kemudian ada satu kantin kejujuran. Anak-anak itu memang untuk sekarang belum karena COVID ini kantin tidak boleh. Tapi
ke depan kita lanjutkan program itu terkait dengan kita hanya informasi kue pisang 1.000, diambil satu kasih uang 1.000 tanpa orang. Nah, kita mengukur kejujuran anak-anak itu dari situ. Kemudian kalau dia punya uang 5.000, dia akan ambil kembalinya 4.000. Nah, kita akan optimalkan itu. Kemudian koperasi sekolah, ya. Kemudian koperasi sekolah kita kita optimalkan sehingga anak-anak bisa menggunakan koperasi sekolah sekalian belajar bagaimana mengelola keuangan mereka ke depannya seperti apa. Mungkin untuk sementara kita dari Dinas Pendidikan seperti itu. Baik, Bapak Kadis, ini sebelum saya kembali ke Bapak Kadis PDANK Kabupaten Kupang, tadi Bapak Kadis Kota Kupang sudah bilang begini, ada beberapa kendala ya yang sudah dirasakan ketika proses implementasi ini berjalan di masyarakat, khususnya untuk orang tua dan juga anak-anak. Nah, Bapak Kadis, ini kendala apa? Kendala-kendala yang sudah dialami ini, adakah solusinya yang sudah dilakukan atau mungkin masih berproses solusinya ini? Nanti dulu baru kita mikirin, atau memang solusinya sudah ada Bapak Kadis untuk kendala-kendala yang dialami selama ini terkait dengan program kecakapan hidup dan juga literasi keuangan? Ya, memang kami menunggu kebijakan level COVID ini, baru kita bisa kumpul banyak orang tua untuk kita diskusikan. Memang sekarang ini kita masih rencanakan saja, belum pada tahap implementasi untuk menyelesaikan masalah ini, karena dan kita juga punya pikiran bahwa untuk nomor rekening itu kan hak, Ya, dia bisa kasih bisa tidak. bisa tidak ya. Sehingga mungkin kita perlu memberikan pemahaman bahwa ini programnya seperti apa, sehingga orang tua paham dan dengan rela memberikan nomor rekening anak-anak itu. Gitu. Baik Pak Kadis, ini kalau di Kota Kupang ya, kalau di Kabupaten Kupang sendiri Pak Kadis, implementasi seperti apakah program ini di Kabupaten Kupang sendiri? Terus penerapan programnya seperti apa nih Pak Kadis di sekolah-sekolah di Kabupaten Kupang? Terima kasih Bu Ani. Menyangkut dengan implementasi di Kabupaten Kupang, menyangkut dengan pendidikan kecakapan hidup dan juga literasi keuangan. Yang tadi saya katakan bahwa ada kebijakan daripada pemerintah, daerah dalam hal ini Bupati telah mengeluarkan edaran. Namun sama juga dengan saudara saya di kota. Ini masih dalam tataran sebuah edaran dan perlu disertakan dengan sosialisasi sehingga ada pemahaman yang benar dari orang tua. Sedangkan menyangkut dengan siswa-siswa penerima bantuan program Indonesia Pintar, mereka sudah punya nomor rekening untuk itu. Jadi nomor rekening itulah yang mereka pakai, dan juga kita minta agar uang PIP yang sudah masuk sebaiknya tidak ditarik semua, tetapi bisa ditarik seperlunya, dan kalau ada kelebihan uang jajan bisa digunakan untuk menabung pada rekening yang sama. Barangkali ini yang kami lakukan. Baik, Pak Kadis ya, Pak Im ya. Ini sudah ada panggilan pendeknya, Pak Im, Pak Dumul, Pak Beni dan juga Ibu Ita. Baik, sebelum saya kembali ke Pak Im dan juga Pak Dumul, saya ke Pak Beni dulu nih. Ya, Pak, sebagai General Manager dari KSPCU Serviam ini, apa sih Bapak? Saya pengen tahu perasaan Bapak terlibat langsung menjadi salah satu bagian penting dalam proses belajar anak-anak ini, khususnya program kecakapan hidup dan juga literasi keuangan ini seperti apa Bapak? Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Ani.
dan kita semua yang berada di sini bahwa saya sangat bergembira berada di tempat ini karena terus terang sampaikan dari KSPCU Serviam itu perhatian untuk anak-anak sejak 2001, yaitu kita membuka tabungan namanya simpanan anak sekolah atau yang disebut SIMAS. Dan hari ini atau sampai dengan saat ini itu kurang lebih ada 5.000-an anggota anak dalam kategori umur di bawah 17 tahun. Dengan uang yang mereka simpan juga tidak kecil, itu sekitar 4 miliar. Itu artinya Beri plus dulu untuk Oke. dengan itu yang pertama. Yang kedua, bersama Cita Madani dan sebelumnya waktu itu LPM 2 tidak salah. Dan juga hubungan emosional kami secara khusus yang sekarang kita omong Cita Madani juga sudah berlanjut lama. Sehingga selalu kita bangun komunikasi yang baik. Juga untuk anak-anak itu dari kami pun selalu berada untuk dari aspek literasi keuangannya. Tujuannya supaya bahwa anak-anak itu tidak hanya sekedar menabung, tetapi lebih dari itu dia mengerti kenapa harus menabung. Itu yang, sehingga saya tadi dengar dari Bapak Kadis Kabupaten, anak-anak ini ada di mana? Ada di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang. Juga ada di Kabupaten TTS, Keva dan Belu dan itu dari sisi anak-anak. Kami harus sampaikan bahwa ini adalah inisiatif yang dilakukan oleh orang tua yang adalah anggota kami, sehingga mereka secara bersama-sama ataukah menginisiasi di rumah untuk bagaimana anak itu mulai belajar menabung. Untuk itu dengan kami dilibatkan dalam acara yang luar biasa ini, saya mau mengatakan bahwa terima kasih sekali lagi untuk Cita Madani dan juga dari Child Fund dan kita semua Bapak ini di sini juga tahu persis bahwa ada juga bagian dari anggota kami di KSPCU Serviam dan juga anak-anak mungkin belum semua tetapi ada sebahagian yang sudah menjadi bagian. Ini bisa dibilang dengan Terima sekalian temu nasabah ya Bapak hari ini ya sekalian ya. Dalam acara dengan teman-teman Cita Madani sekaligus juga temu nasabah hari ini. Karena Bapak bilang ada beberapa juga nasabah Serviam kan Bapak. Baik, sebelum ke Saya Ibu Ita. ketemu pemilik, mungkin saya lebih cenderung ketemu pemilik. bukan Langsung ya. nasabah. Ini betul, para Bapak, pemilik, ya. karena yang menjadi anggota koperasi selain pelanggan dia juga adalah pemilik. Pemilik, betul. Jadi saya harus bertemu dengan para pemilik, saya pikir itu bahagia luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari KSPP Serviam, teman-teman. Baik, Pak Beni, satu lagi nih Pak Beni. Sebagai salah satu pimpinan dari salah satu lembaga keuangan ya di Nusa Tenggara Timur ini yang betul-betul terlibat aktif dalam program kecakapan hidup dan juga literasi keuangan ini. Menurut Pak Beni sendiri, seberapa penting dan seberapa emergensikah anak-anak itu harus mengerti mengenai literasi keuangan? Silakan Pak Beni. Ya, dalam perjalanan kami bersama dengan khususnya untuk anak-anak ya kelompok usia anak-anak ini, saya hanya mau mengatakan bahwa ini sudah sebenarnya pada tahap yang harusnya menjadi sangat penting, urgent sebenarnya. Tapi persoalannya memang ada pada kita sebagai orang tua, apakah mau terlibat di rumah maupun di sekolah untuk bagaimana mereka mulai belajar secara sadar menyisihkan sebahagian dari miliknya untuk ditabung. Karena kami harus sampaikan bahwa sejarah kami membuka tabungan ini tahun 2001 itu sebenarnya karena kami berada di persekolahan. Itu di SDK St. Arnoldus, kita di kompleks gereja, karena anak-anaknya banyak, dan itulah awal kita mengajak anak-anak untuk jajan. Kan dikasih oleh orang tua uang jajan, kalau bisa kita mulai dengan 100 rupiah waktu itu. Jadi kalau dikasih 500, jajan 400, 100 rupiahnya disimpan. Dan ternyata bahwa anak-anak sebenarnya uangnya banyak. Persoalannya menabung di tempat yang kurang tepat. Itu saja. Jadi kalau mau dibicara urgent,
sebenarnya ini sangat urgent. Dan anak-anak yang menjadi tabung, sekarang ada yang sudah dokter, sudah apa, Betul. maksudnya waktunya. Tetapi bahwa mereka sudah terpola sejak kecil untuk menabung. Jadi ketika nanti besar, itu tidak sulit lagi untuk yang namanya menabung. Persoalannya itu yang saya katakan urgent. Karena anak-anak kami yang kalau tidak diajarkan seperti itu, mereka untuk menabung itu susah sekali. Makanya kita tidak maju-maju karena memang uang yang ada kita habiskan memang hari ini. Itu yang saya mau komentari bahwa sebenarnya urgent sekali. Untuk apa? Bukan masalah uang banyaknya, tetapi melatih anak untuk bisa menyisihkan apa yang dia peroleh saat ini. Bukan semuanya, tetapi sebagian. Itu yang mungkin saya bisa komentar. Terima kasih. Betul, dengan budaya konsumerisme yang kita bisa lihat saat ini ya, anak-anak atau juga remaja belum gaya hidup, belum lihat teman-temannya seperti ini, aduh saya juga, akhirnya tidak adalah lagi sebagian hartanya itu untuk disimpan ya. Harta ini banyak hal ya, termasuk duit ya, biar 100 rupiah juga atau 1000 juga itu adalah harta kita ya, yang dicari. Baik, terima kasih Pak Beni, saya ke Ibu Ita dulu. Ibu Ita, sebagai salah satu internasional NGO, Child Fund International ini yang sangat mendukung ya dan juga fokus untuk komitmen untuk anak-anak, pemenuhan hak anak-anak dan sebagainya. Kenapa sih mau concern, mau fokus ya ke program ini, program kecakapan hidup dan juga literasi keuangan? Silakan Ibu Ita. Oke, terima kasih Bu Ani. Selamat siang untuk kita semua yang ada di sini dan juga yang berada di rumah yang saat ini sedang menonton secara live. Child Fund sendiri seperti disampaikan bahwa fokus kami kepada program pemenuhan hak anak. Go Biar Cerdas ini adalah event tahun keempat, merupakan rangkaian dari salah satu proyek kami, yaitu memang proyek pendidikan kecakapan hidup dan literasi keuangan. Targetnya adalah anak-anak usia 6 sampai 14 tahun ya. Dan kami punya para fasilitator di desa dan juga kami juga melatih guru-guru. Jadi proyek ini kami berbasisnya basis komunitas yang kami sebut dengan Lopo Cerdas dan juga berbasis sekolah. Dan di basis sekolah ini kami ada 2 pendekatan. Ada yang sebagai kegiatan ekstrakurikuler dan juga ada yang memasukkannya sebagai mulok. Nah, kami menyiapkan modul di pendidikan kecakapan hidup dan literasi keuangan ini kami ada 5 elemen. Elemen pertama adalah eksplorasi diri. Elemen kedua adalah anak-anak belajar tentang hak dan tanggung jawab. Elemen ketiga adalah menabung dan membelanjakan. Itulah kenapa kita juga bekerja bersama dengan Serviam, Koperasi Serviam, karena kita ada elemen ketiga menabung dan membelanjakan. Elemen keempat adalah perencanaan dan anggaran. Jadi anak-anak tidak hanya untuk didorong mereka menabung, tetapi juga diajarkan tentang perencanaan dan penganggaran. Dan elemen terakhir adalah usaha sosial dan finansial. Nah, kami melihat bahwa kalau tadi bahwa ada persoalan soal menabung karena budaya kita Timur ya, dengan banyak sekali acara kumpul keluarga, adat istiadat. Nah, kami mendorong generasi muda mulai dari anak-anak ini untuk supaya mulai terbiasa dengan menabung. Tapi program ini tidak serta-merta kami langsung datang ke anak-anak. Kami juga melakukan sosialisasinya kepada orang tua juga. Dan di sekolah itu juga kami melakukan sosialisasinya kepada semua warga sekolah dan juga kepada orang tua supaya mereka punya kesadaran. Dan salah satu yang paling penting dalam program ini ketika bicara menabung itu kami punya rumus dengan adik-adik ini. Uang yang didapat itu sama dengan menabung, sisanya baru membelanjakan. Kalau kita orang dewasa kan biasanya belanja dulu nih, kapan ada sisa baru menabung, dan biasanya tidak ada sisa gitu karena kebutuhannya banyak. Nah, ini rumus yang kami dorong kepada adik-adik. Nah, di pendidikan kecakapan hidup dan literasi keuangan di program ini kami tidak hanya mendorong adik-adik, anak-anak ini untuk menabung dalam segi finansial, tapi sebenarnya juga kami mendorong untuk mereka kayak menabung itu kalau air lagi jalan tidak diperlukan lagi dimatikan. Ya, hal-hal sederhana ya Kak. Ya, benar sekali. Jadi atau listrik ketika memang sudah harus dipadamkan. Kadang-kadang kan asik terus tidak dipadamkan. Jadi kan biar menabung juga energi. Atau TV kalau tidak nonton dimatikan. Atau biasanya kami kegiatan dengan adik-adik itu tempat minum mereka itu sudah harus ditulis.
Karena kan kadang-kadang minum airnya setengah terus tidak tahu lagi ini punya siapa ya, gitu, terus dibuang. Nah ini salah bagian hal-hal kecil yang juga terjadi di program kecakapan hidup dan literasi keuangan. Dan secara khusus bahwa kalau bicara soal menabung bekerja sama dengan Serviam ini tidak hanya di target grup 6 sampai 14 tahun, tapi juga teman-teman Cita Madani ini juga untuk kelompok orang muda, kelompok usaha ya Bapak Beni. Itu juga didukung, bahkan sejak 2014 program ini dari Serviam juga memberikan stimulan-stimulan kepada adik-adik kita untuk mendorong mereka untuk menabung. Calvan sendiri bersama mitra di NTT itu kami ada di Pulau Flores, Sumba, Timor itu sampai Belu Malaka. Dan memang kami untuk program menabungnya bekerja sama dengan koperasi-koperasi dan juga bank yang memang masuk sampai ke wilayah terpencil. Karena desa-desa kami itu memang desa yang cukup jauh untuk mengakses, kadang-kadang mengakses bank itu. Dan kami sangat bersyukur karena ternyata ada perubahan perilaku di mana di beberapa wilayah itu kalau ada sambut baru, anak-anak bilang begini, tidak usah pesta atau uang yang biasa kan keluarga datang nih, dikasih amplop. Malah mereka yang bilang uangnya nanti ditabung ya. Dan bahkan kami juga bersyukur karena koperasi-koperasi di mana teman-teman mitra kami bekerja itu mereka ada sistem jemput bola. Jadi adik-adik ini tidak harus ke koperasi, biasanya petugasnya malah yang datang, ya gitu, dan itu sangat membuat anak-anak itu termotivasi. Kadang-kadang kami yang orang dewasa juga malu sendiri nih lihat adik-adik ini kok semangat menabungnya lebih besar daripada orang tua ya. Benar sekali. Jadi seperti itu, sehingga harapannya dengan bergandengan tangan bersama dengan pemerintah, sektor swasta, kita akan semakin mendorong anak-anak untuk punya kebiasaan menabung, sehingga hal-hal yang mungkin kita orang dewasa saat ini abaikan padahal itu menjadi hal yang penting. Itu sudah tertanam di diri mereka sejak kecil, Kak. Kadang-kadang tuh Kak Ita ada hal-hal yang detail yang kadang-kadang kita orang tua tuh tidak notice, tetapi anak-anak tuh sangat notice tentang hal itu, dan kadang-kadang orang tua menganggap sepele, ternyata itu bukan hal sepele yang dinotis oleh anak-anak kita. Dan juga Kak Ita, saya pengen tahu nih, Kak Ita wiwitan yang enak ya, banyak terserah Kak aja biar lebih kelihatan lebih muda. Lebih muda ya. Oke. Kak Ita, ini ketika Kak Ita mereka dan teman-teman turun, ketemu orang tua, ketemu masyarakat, ketemu anak-anak, respon yang Kak Ita dan teman-teman terima itu seperti apa? Kak Ita sudah bercerita pada kita semua bahwa ada dampak nih ternyata. Nah, dampak-dampak itu yang akan diceritakan langsung oleh adik-adik kita, orang tua dan juga kepala sekolah serta fasilitator di sesi kedua nanti. Nah, apa nih respon anak-anak, orang tua ketika Kak Ita mereka turun untuk bertemu mereka secara langsung memberitahukan mengenai program ini? Silakan. Ya, sebenarnya yang paling menarik itu adalah ternyata anak-anak itu yang menjadi agen perubahan buat orang tuanya. Jadi awalnya itu orang tua juga pikir, aduh kayaknya sulit nih menabung dengan acara adat yang begini banyak, kebutuhan yang begini banyak. Seperti Pak Beni sampaikan bahwa yang kami dapati di lapangan, anak-anak mulai dari jajan mereka. Dan yang kami dapati saat ini bahkan akhirnya orang tua nitip jajannya itu banyak sekali ke anak, karena di sekolah itu atau di Lopo Cerdas itu sudah tersistem model menabung mereka gitu. Jadi kayak mereka ada kumpul dulu di kakak-kakak fasilitator, nanti setiap minggu ketika ada petugas datang baru itu disetor. Jadi orang tuanya langsung nitip gini, ini 10.000 ya, yang biasanya cuma 1.000 ya, 2.000 ya biasanya. Gitu. Nah anak karena mungkin sudah terbiasa, akhirnya dia tahu, oh 9.000-nya ini langsung ditaruh, ditulis untuk tabungan gitu. Bahkan ada beberapa itu yang tabungannya sudah cukup banyak untuk ukuran anak-anak. Jadi kalau tadi Pak Beni bilang 8 miliar untuk anak-anak, memang kami mendapatkan fakta 4 miliar. Kami mendapatkan fakta ada anak-anak itu yang tabungannya sudah bisa 15-20-an juta gitu, dan dia punya cita-cita itu untuk dia besok lusa mau jadi dokter, mau jadi ini, padahal kalau dilihat dari kondisi ekonomi keluarga itu mungkin pas-pasan, tapi semangat mereka menabung itu luar biasa. Dan sekali lagi bagi kami sangat senang karena memberikan dampak bagi orang dewasa, bagi orang tua yang
memang selama ini berpikir sulit sekali kalau menabung, Menabung kan, ya, oke. Jadi Tapi kalau misalnya untuk beli yang lain-lain gampang sekali. Ya, benar, Tapi benar, ketika benar. menabung kok susah, biar 1.000 ya, susah ya. benar-benar sekali Oke, seperti itu. baik Kak Ita, ini terima kasih ya. Saya masih punya rangkaian pertanyaan lain untuk Kak Ita ya. Saya ke Pak Im dulu nih. Pak Im, ketika program ini turun atau program ini disosialisasikan oleh pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Pedanka. Program ini sudah berjalan, tentunya ada fungsi pengawasan Pak Im dari pemerintah sendiri melalui Dinas Pedanka. Sistem pengawasan seperti apa sih yang dilakukan terkait dengan program kecakapan hidup dan juga literasi keuangan ini di Kabupaten Kupang sendiri? Silakan Pak Im. Terima kasih. Jadi terkait dengan pengawasan untuk kegiatan literasi keuangan di satuan pendidikan itu adalah saya jujur bahwa kami belum maksimal melakukan itu. Karena gerakan menabung ini juga ada hal yang baru. Setelah belakangan ini ada permintaan dari OJK untuk setiap pelajar itu satu pelajar satu rekening, dan maksud adalah untuk mengedukasi mereka untuk bisa menabung sejak dini. Kemudian ada pula beberapa hambatan yang kami dapat merupakan keluhan daripada orang tua. Keluhannya itu adalah bahwa jika menabung secara pasif, maka pada satu saat uangnya itu akan habis karena biaya administrasi. Oleh karena itu barangkali untuk literasi keuangan bagi anak sekolah, barangkali ini bisa dibedakan dengan tabungan biasa dengan tabungan anak sekolah atau tabungan pelajar. Mungkin hal ini perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dengan pihak perbankan, baik itu bank maupun koperasi, sehingga untuk tabungan pelajar ini barangkali biaya administrasi ditiadakan. Ini harapan daripada kami. Sedangkan jujur sekali lagi saya katakan bahwa pengawasan itu baru ada pada satuan pendidikan dan tidak perlu menjadi satu gerakan, belum menjadi satu gerakan. Kalau dia menjadi gerakan pasti ada dia punya standar-standar pelaksanaan. Ini belum ada. Barangkali ini yang saya sampaikan, dan ini melalui forum ini kami diingatkan untuk kami mulai bekerja dengan langkah-langkah yang baik, dengan prosedur-prosedur kerja, sehingga harapan daripada lembaga ini atau yayasan ini dan juga kita bersama, supaya ke depan anak-anak kita menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang bisa menabung. Karena apa? Jika tidak dibiasakan, banyak pegawai kami yang habis bulan habis gaji atau habis bulan habis gaji, jadi lebih banyak meminjam tetapi sedikit yang menabung. Ini harapan saya supaya ke depan setelah generasi-generasi kita yang sudah lewat ini, ya perilaku menabung itu perlu ada pada diri masing-masing kita. Saya kira ini yang saya sampaikan dan yang kami lakukan di Kabupaten Kupang. Terima kasih. Baik Pak Im, berarti memang butuh komitmen ya Pak Im ya. Pak Im sudah sampaikan bahwa fungsi pengawasan mungkin masih kurang karena memang beberapa kendala. Tetapi kita berharap semua teman-teman, semua peserta, adik-adik, anak-anak, orang tua, fasilitator dan juga teman-teman dari Cita Madani ini juga berharap bahwa komitmen kuat nih dari pemerintah Kabupaten Kupang ya, untuk khususnya untuk sistem pengawasannya nih seperti apa terkait dengan program. Karena ketika kita bikin program, kita turun tanpa pengawasan, saya rasa percuma saja ketika tanpa pengawasan tiba-tiba muncul hasil. Nah apa itu biasanya? Jadi perlulah kita meminta komitmen dari pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Pedanka yang mewakili adalah Pak Im ya, Pak Im, untuk keberlangsungan anak-anak kita juga ke depan Pak ya, untuk kecakapan hidup dan juga literasi keuangan mereka. Baik, pertanyaan yang sama juga untuk Pak Dumul ya Pak ya. Fungsi pengawasan program ini di Kota Kupang seperti apa nih Pak? Sejauh program ini berjalan. Baik, terima kasih.
ini kan budaya harus dibudayakan. Nah, sebelum budaya menabung, kita ini kan budayanya konsumtif. Anak-anak itu bisa menabung, manakala dia tahu orang tuanya memang juga menabung. Secara jujur saya mau katakan bahwa kami ini dilahirkan dari orang tua yang konsumtif. Dan itu bertahun-tahun. Dapat uang, dapat gaji, 2 minggu selesai. Terus minggu ketiganya kita makan kosong. Dan itu kita rasakan. Kalau terima gaji itu kita rasa betul. Sayur ikan daging, tempe tahu sudah mulai minggu kedua. Nanti sayur kosong minggu ketiga. Mie, Bapak, mie. Sayur minggu keempat ikan tunjuk sudah. Ikan tunjuk. Nasi kosong dengan kurus garam. Itu budaya kami. Nah, kan itu budaya buruk. Sekarang kita mau kembangkan budaya yang lebih baik. Nah, guru kepala sekolah harus menjadi contoh. Kalau guru kepala sekolah sebelum terima gaji uangnya sudah habis. Ibu dong paham toh kalau saya bilang begitu. Pinjam di semua tempat, mungkin termasuk di Serviam. Ada di Serviam gak ada apa, ada di Bank NTT gak ada apa, di BRI gak ada apa. Ini memang anak-anak itu lihat. Kita konsumtif. Nah, oleh karena itu kalau pertanyaannya bagaimana pengawasannya, kami kan punya kepala sekolah. Kami punya kepala sekolah. Di situ kekuatan kami. Kami punya pengawas. Nah, kami minta kepala sekolah informasi. Misalnya dalam rapat-rapat koordinasi dengan kita, khusus menyangkut yang satu rekening satu bank, kita tanya berapa banyak yang sudah menabung di sana. Di sekolah A, B, C sampai Z. Situ kita lapor, kita tahu bahwa ternyata masih sedikit. Nah, evaluasi itu terus kita minta untuk mereka bisa kerjasama dengan perbankan untuk misalnya Bank NTT atau Bank 46 BRI datang ke sekolah untuk menginformasikan kepada siswa pentingnya menabung dan kalau bisa langsung buka rekening. Ini yang kita lakukan, tetapi memang pergeseran dari budaya konsumtif ke budaya menabung ini harus kita bilang bahwa kita memerlukan waktu yang cukup dan usaha terus menerus. Selain usaha, memberikan contoh. Kepala dinas punya tabungan berapa? Kabit-kabit punya tabungan berapa? Gitu. Jadi, nah kami kan semua untuk di kota khususnya, kami pegawai semua kan menggunakan ATM. Dan bagi kami, para suami ini ATM-nya disapa. Kalau ATM di suami itu jadi masalah pasti. Pak Wali Kota biasa omong, jangan sampai ATM 02 yang pegang. 02 ya? Iya. Pak ini 02 ini siapa Pak 02 ini? 02 ini istri atau siapa Pak 02? Banyak biasanya. 01 kan di rumah. Oh, oke. 02 juga di rumah, tetapi rumah lain. Oh. Makanya ATM itu jangan coba-coba, ATM itu 01 harus pegang. Oke. Nah, terus kita mau menabung. Menabung dari mana? 01 pegang. Gitu, jadi memang apapun yang kita lakukan menurut saya contoh itu menjadi penting. Apa yang kita lakukan? Baru orang lain ikut. Kalau kita tukang omong, dan orang lain tukang bikin, repot. Dan memang para kepala sekolah yang ada termasuk ini, yang Liliba ini, Pak Tukan. Pak Tukan. Kita ada omong Pak Tukan Punama. Jadi Pak Kepala Sekolah SD Impers Liliba, berapa tabungannya? Baru bisa omong dengan guru, baru bisa omong dengan siswa.
menggerakkan mereka. Jadi memang selain budaya, ini memang harus sebagai satu gerakan. Bergerak semua, baru bisa. Dan memang seperti yang kakak saya bilang, dari Kabupaten Kupang, ya dengan kegiatan ini membuat kita punya libido untuk bergerak ini harus lebih cepat. Jadi hari ini, besok kita mulai kerja untuk membudayakan yang namanya tabungan itu untuk siswa. Mungkin ini Ibu Nona Ani. Baik Pak Dumul ya, waduh ini pembahasan kita agak melebar ya ke ATM 01 dan 02. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa satu hal yang harus kita ingat adalah anak itu peniru yang paling hebat di dunia. Anak itu ya, dari dia kecil sampai dia besar dia peniru yang hebat. Jadi apapun yang kita lakukan orang tua atau seperti Pak Dumul bilang kepala sekolah, para guru, itu akan sangat cepat ditiru oleh anak-anak. Jadi kita bergerak, kita memberi contoh sehingga anak-anak kita juga bisa mengikuti contoh yang kita lakukan. Jika kita beri contoh yang konsumerismenya tinggi ya, selesai sudah anak-anak tidak akan punya tabungan. Bahkan kita mungkin tidak punya tabungan sampai di usia sekarang ya. Jadi itu rahasia masing-masing ya. Nona Ani, dalam menabung ini, seingat saya, para ibu itu yang sangat luar biasa. Woi, ini kita beri tepuk tangan untuk para ibu juga nih, semua para ibu semua di dunia ini ya. Karena apa? Ibu itu selalu berpikir anaknya berapa, anaknya 2, 3. Itu tabungannya satu-satu dibikin. Mau bikin apa tabung ini? Istri saya dengan saya itu sering diskusi, ini mau bikin apa? Ini anak-anak mau masuk SMP, SMA, dan memang betul. Ketika masuk perguruan tinggi itu kita rasa betul. Kalau tidak ada tabungan yang istri-istri bikin dari SD, dari kita pasti kepala sakit. Ini Pak Dumul sekalian kesaksian hidup ya Pak ya? Ya. Sekaligus kesaksian hidup ya, bisa dijelaskan untuk teman-teman. Para ibu ini sangat luar biasa. Semua ibu yang ada di sini termasuk Ibu Ani kok. Nona Ani Bapak. Yang akan jadi ibu toh. Iya, amin ya. Iya. Jangan terlalu lama. Jadi yang para ibu ini, kita suami-suami ini jujur saja. Kita berpikir kerja kita. Tapi ibu-ibu itu berpikir tentang kerja di rumah, kerja di kantornya, termasuk untuk anak-anak, masa depan anak-anak. Jadi saya bilang dengan istri saya, kalau anak-anak ini besok lusa jadi manusia, bukan karena saya, tapi karena ibu, dia senang. Senang dia ya. Setiap ibu-ibu itu, para suami tolong dengar saya omong memang. Setiap mama-mama itu kalau dipuji, mereka suka sekali. Makanya itu harus dipuji. Dan memang betul, bukan sekedar pujian. Iya. Tapi anak saya 3 masuk di perguruan tinggi, semuanya itu dari tabungan. Paling kurang 1 bulan itu setiap anak itu 500.000. Nah bayangkan kalau bertahun-tahun mulai dari SD. Jadi memang saya pikir ibu-ibu ini budaya tabung harus semakin ditingkatkan demi kepentingan anak-anak bangsa dan anak-anak rumah yang besok lusa menggantikan kita semua yang ada di ruangan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dumul. Ini sudah menjawab pertanyaan saya, sekaligus juga memberikan kesaksian hidup beliau ya terkait dengan menabung ini. Jadi kita semua sama-sama ya, mulai hari ini, saat ini, dan seterusnya sudah menjadi gerakan ya Pak Dumul ya untuk menabung ya. Jangan lagi menunda-nunda, tapi jadikanlah ini sebagai gerakan setiap harinya ya. Usahakan ya para orang tua dan juga adik-adik sekalian. Baik, saya ke Pak Beni lagi, Pak Beni ya. Nah Pak Beni, terkait dengan literasi keuangan dan juga kecakapan hidup ini, apa sih strategi dari Serviam sendiri ya Pak Beni ya, untuk mendukung dan juga meningkatkan kesadaran anak-anak dalam hal literasi keuangan melalui menabung ya di koperasi. Bisa silakan Pak Beni. Ya, jadi berkaitan dengan bagaimana anak-anak itu bisa bersemangat untuk menabung.
itu selalu, ini beberapa 2 tahun terakhir praktis kami tidak ada tatap muka, saya pikir sama. Jadi memang justru ada sedikit partisipasinya menurun tajam. Karena yang pertama bahwa kami juga sementara heran, saya sedikit cerita agak panjang. Silakan Pak. Sedikit heran bahwa kalau anak menabung, yang mereka tabung itu banyak. Tetapi ketika kita mengalami pandemi ini dan anak-anak tidak ke sekolah, justru uang mereka banyak ditarik. Persoalan atau memang faktor karena ini sehingga keuangan ekonomi agak terganggu, sehingga itu tarik. Tapi bahwa itu sedikit saya cerita, terlepas dari itu saya mau beritahu bahwa bagaimana untuk mereka bersemangat. Itu kita beberapa hal yang biasa sampaikan di ibu-ibu. Jadi seringkali kami bilang mungkin bisa dengan cara botol gelas aqua atau botol kaleng itu bisa ditaruh saja di rumah. Kalau yang gereja tua itu biasanya anak-anak sangat segan, takut kalau taruh di dekat tempat doa. Nah, taruh saja di situ pasti mau simpan iya, tapi mau ambil agak takut. Nah, Ada pengaruh-pengaruh itu juga ya. kerjasama dengan orang tua, maksudnya begitu. Yang kedua, kami juga menyampaikan kepada anak-anak, terlebih yang di pedesaan, misalnya di sana ada kelapa. Sebenarnya menabung itu tidak harus uang kan, Ya. kelapa. Kelapa itu juga menjadi tabungan, kan jatuh dari atas bisa dipilih. Kalau dibiarkan maka uang tidak jadi, tapi kalau dikumpul pasti ada uang. Jadi kita memberikan sedikit pemikiran yang sederhana saja, tidak harus dibawa kemana-mana, yang penting itu dikumpul dan mungkin nanti orang tuanya yang jual, dia kumpul bawa ke rumah, orang tua bawa ke pasar, uangnya untuk dia. Dan itu bisa disimpan. Itu. Dan yang ketiga biasanya itu sudah kesepakatan bersama orang tua, itu mereka bisa meminjam sambil menyicil. Karena tadi yang disampaikan Bapak Kadis Kota setuju. Kalau menabung itu tunggu lebih, itu kamusnya itu tidak pernah, realnya tidak pernah lebih, kurang ada. Maka caranya untuk bagaimana itu tetap kurang, tetapi ada sesuatu, maka itu orang tua bisa, bukan anaknya, orang tua bisa meminjam sejumlah uang, misalnya 1 juta, dia pinjam tapi uangnya tidak dibawa pulang, ditabungkan untuk anaknya, dan setiap bulan dia yang membayar kewajiban pinjaman. Dengan demikian itu sebuah bahasanya memaksakan untuk berhutang, tapi tidak untuk dirinya, untuk konsumsi lainnya, tetapi untuk masa depan anak. Yaitu dengan pinjam langsung di koperasi, dan kemudian mereka tidak bawa pulang uang tunai, tapi tiap bulan bayar. Itu salah satu strategi, karena memang kalau saya sependapat Bapak Kadis Kota, namanya kita sudah budaya konsumtif ini, yang namanya mau simpan ini bilang tunggu nanti ada uang banyak baru simpan. Padahal dalam realitas hidup bahwa uang banyak tidak pernah muncul. Akhirnya kalau tunggu uang banyak dan uangnya tidak pernah banyak-banyak, Berarti tidak pernah menabung berarti dong? tidak akan pernah tidak pernah menabung. Itu yang seringkali bagaimana kita selain ke anak-anak, tapi kita juga mengajak ke orang tua. Juga mungkin saya juga perlu sampaikan, mungkin selama ini Bapak Kadis berdua tidak tahu, tapi kadang-kadang teman-teman kami nanti bersama dengan para kepala sekolah berdiskusi, kalau memang bisa kita sosialisasi bersama guru dan anak-anak, biasanya kita pakai momen mau terima rapor, untuk bisa momen kecil saja, kadang-kadang hanya dikasih leaflet, untuk bisa paling tidak informasinya bisa. Dan kalau ada sekolah yang anaknya sudah banyak menjadi penabung, itu bisa kita buka pelayanan di sekolah. Itu tergantung nanti kesepakatan bersama dengan sekolah-sekolah. Nah, kalau tidak nanti biasanya petugas ke sana, atau kalau kayak dengan kita Madani, itu kita lihat mana kita yang ke sana atau dibawa ke sini. Jadi itu kita tinggal bagaimana teknisnya tinggal diatur di lapangan. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan, bagaimana anak-anak juga bisa tetap paling tidak bersemangat. Hanya karena saya kemarin tanya, mungkin faktor katanya uang untuk beli pulsa data. Mungkin ini juga faktor, sehingga
Sekarang kami masih berpikir, tapi mau ketemu di mana masing-masing rumah. Nah mungkin kalau sudah mulai offline ini, kita akan bisa kembali berdiskusi lagi untuk mereka bisa lebih bersemangat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi. Oke Pak Ben, ini dengan kata lain juga bahwa segera sudah kita diskusi ya tentang hal ini ya Pak Beni ya, jangan lama-lama lagi. Bila perlu minggu ini, minggu depan segera eksekusi, diskusi dan eksekusi segera ya. Jadi jangan tunggu terlalu lama, budaya menunggu itu jangan lagi ya, budaya tunggu menunggu. Tidak, kami sudah, jalan tetap jalan. Hanya kan selama ini kita kalau dengan sekolah, mau jalan ke sekolah tidak ketemu orang. Oke. Tapi karena Online, semua benar. online, tapi bahwa sekarang sudah offline itu sudah mulai, sudah jalan. Bukan kita baru, karena kita sudah lakukan ini sudah sangat jauh-jauh hari yang Oke, lalu. baik Terima Pak kasih. Beni, terima kasih strategi yang sangat luar biasa yang diterapkan ya di sekolah-sekolah, khususnya untuk program ini ya literasi keuangan pada anak-anak. Nah, saya ke Kak Ita dulu ya Kak Ita. Nah Kak Ita, ini strategi apa sih dari Child Fund sendiri ya untuk mengembangkan dan juga memberikan manfaat yang lebih banyak ya, dampak yang lebih banyak untuk anak-anak khususnya di Nusa Tenggara Timur ini. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Ani. Jadi strategi kami dari Child Fund, yang pertama sudah pasti kami akan sangat berkolaborasi sangat kuat dengan pemerintah. Seperti yang saat ini kita lakukan tadi, ada penataan kerjasama. Karena kami sadar bahwa INGO ada batas waktunya. Besok lusa dia akan pergi. Betul. Ya, tapi pemerintah pasti akan selalu ada. Karena itu yang pasti kami bekerja bersama. Jadi 10 sekolah yang tadi terlibat dalam penataan kerjasama ini sebenarnya 10 sekolah yang sudah terpapar oleh program pendidikan kecakapan hidup dan literasi keuangan dari kami. Tapi karena kami merasa juga kami terbatas dalam mengontrol untuk keberlanjutannya, maka kami gandeng pemerintah. Yang kedua, kami juga menggandeng sektor swasta seperti koperasi dan perbankan untuk juga mendorong program kami PKHLK ini, sehingga dari cerita-cerita sukses dari adik-adik ini bisa beredar luas dan akhirnya bisa menjadi modal juga buat teman-temannya. Kami juga bekerja bersama dengan Pemda dalam hal ini BMD dengan pemerintah desa, karena ada banyak sekali dana desa di sana. Jadi program-program kami yang berbasis komunitas itu ada beberapa yang kami jadikan model dan ternyata itu direplikasi oleh desa-desa yang lain. Nah, memang kami mendorong para fasilitator yang sudah kami latih terkait dengan program model PKHLK ini, itu kami biasanya melakukan semacam kayak cross visit, ada kunjungan. Kami mengundang pemerintah desa dan juga orang-orang yang dianggap punya potensi untuk menjadi fasilitator itu berkunjung ke desa tersebut, mendengar langsung cerita dari anak-anak dan orang tua. Dan ketika mereka tertarik, kami akan membantu dengan peningkatan kapasitas dan juga beberapa model pendampingan. Setelah itu kita lihat sudah bisa jalan sendiri, kami akan lepas dan kami akan bekerja lagi dengan desa-desa yang pengen. Jadi kami nanti akan ada gebiar cerdas seperti ini tingkat provinsi yang rencananya akan dilakukan di Sumba. Kami juga akan mengundang stakeholder yang akan lebih banyak lagi, sehingga cerita dari adik-adik ini bisa menjadi cerita yang memberikan pengaruh bagi banyak orang. Dan pada prinsipnya kami dari Child Fund akan siap mendukung untuk peningkatan kapasitas, karena program ini pastinya akan dimulai dengan peningkatan kapasitas para fasilitator, pemahaman semuanya, baru kita akan eksekusi di lapangan. Luar biasa sekali ya. Strateginya sudah sistematis sekali, sudah tinggal dijalankan Kak ya. Kapan di Sumba Kakak? Kami rencananya Maret karena sudah musim hujan dan BMKG juga katanya La Nina sampai dengan Betul, Februari. ya. Kalau sampai Maret berarti kami rencananya April, karena sudah 2 tahun kami tidak melakukan event secara provinsi mengingat pandemi. Tapi karena levelnya sudah turun, kami jadi biasanya kami bergilir. Awalnya kami lakukan di Kupang, 2 tahun lalu kami lakukan di Belu. Rencananya kali ini kami akan melakukan di Sumba dan yang pasti kami akan mengundang Kakak Ani dari Poskupang untuk karena salah satu yang strategi yang kami gunakan adalah media juga. Jadi media ini bagi kami menjadi sangat penting untuk bisa menyebarluaskan virus-virus baik
yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Betul sekali ya Iya. Kak ya. Di samping hoax juga ya, jangan sampai ya. Ya, Sekarang juga media sedang berperang juga dengan hoax ya, Iya, bukan cuma iya, masyarakat. benar-benar. Media juga terus berbenah sih Kak, Iya. untuk bisa menyampaikan informasi-informasi yang valid, informasi-informasi fakta ya, no hoax ya pastinya ya Kak ya. Ditunggu ya Kak Ita ya. Oke, saya ke Pak Im nih. Pak Im, berbicara mengenai strategi nih Pak Im di Kabupaten Kupang sendiri. Apa strategi dari pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas PDANK Kabupaten Kupang sendiri untuk mengembangkan atau juga memperluas program ini Pak, kecakapan hidup dan juga literasi keuangan. Silakan Pak Im. Strategi yang nanti akan kami lakukan adalah kami akan lebih memaksimalkan sosialisasi kepada orang tua dan juga komite sekolah dan para kepala sekolah agar bisa memahami tentang manfaat daripada menabung untuk masa depan daripada anak-anak. Sebab jika tidak dipahami secara baik, maka saya kira program ini tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, yang akan kami lakukan itu adalah sosialisasi, sehingga jika dipahami maka ini harapan kita agar menjadi satu gerakan menabung itu bisa dia membumi di Kabupaten Kupang. Ini yang bisa nanti akan kami lakukan. Baik Pak Im, ditunggu ya implementasi strategi ini ya Pak Imnya segera ya, sehingga para orang tua, sekolah-sekolah juga anak-anak bisa lebih paham, sehingga tidak bertanya lagi ini maksudnya apa. Nanti seperti Pak Dumul tadi, aduh masih ada yang khawatir kasih nomor rekening karena mungkin masih bingung dengan informasinya. Ketika sosialisasinya lebih gencar, lebih masif, orang tua paham, akhirnya ketika diminta, oke, saya kasih karena ini berguna juga untuk masa depan anak saya. Baik Pak Im, ditunggu ya Pak Im ya realisasi strategi ini. Selanjutnya dari Pak Dumul nih, masih pertanyaan yang sama Pak. Apa strategi dari pemerintah Kota Kupang melalui Dinas PDANK Kota Kupang untuk pengembangan dan juga perluasan ya program kecakapan hidup dan juga literasi keuangan ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Nona Ani. Memobilisasi anak-anak untuk menabung ini kalau menurut saya tidak sulit. Kepala sekolah, guru dan guru kalau omong dengan siswa besok masing-masing bawa 5.000 atau 10.000 karena ada bank mau datang buka rekening. Itu anak-anak itu pasti kasih tahu dia mama bapak. Kepala sekolah bilang bahwa besok bawa 5.000, 10.000 karena mau buka tabungan. Tidak ada cerita. Pasti orang tua kasih. Hanya kita belum main itu strategi. Itu yang namanya intervensi dari dinas untuk sekolah-sekolah itu belum kita, itu kartu kita. Saya punya kakak ini walaupun di kampung sana orang tua kalau bilang gerakan 5.000 pasti jalan. Mohon maaf kalau saya bilang apalagi kalau kita di kota sini. Ani tahu toh kita di kota kayak apa. Jadi ini yang akan kita main pada setelah kita talk show ini. Saya pasti main kartu itu. Tinggal Serviam. Kalau mau, jangan kerjasama dengan sekolah. Mari dengan kepala dinas datang. Oke. Dengan kepala dinas kita buat MOU, bawa itu MOU ke sekolah-sekolah. Kalau lihat kepala dinas pun tanda tangan dengan Serviam, pasti orang bahwa ini sah. Dan kalau menurut saya kita pengalaman juga dulu waktu masih kecil kita SD SMP itu kalau guru bilang apa, kita orang tua mau bilang sonde ada kok apa, ini kita akan menangis karena besok kita harus bawa. Nanti kawan-kawan lain bawa, baru kita tidak bawa, orang bilang apa. Nah itu yang salah satu strategi, selain memang kalau dia bisa tatap muka, kita panggil orang tua, kita undang orang tua untuk kepala sekolah atau misalnya Serviam juga ada pada saat itu untuk menyampaikan, membantu kita sosialisasi. Kenapa perlu anak-anak punya tabungan?
setelah orang tua pulang, besok Serviam datang dengan dia punya buku rekening semua, buka sudah. Ya, jadi salah satunya adalah Serviam. Tapi kalau misalnya terus kalau ada bank atau koperasi lain datang, semakin banyak berpartisipasi semakin bagus. Jadi tidak bisa Serviam sebagai satu-satunya. Tapi kalau Serviam mau datang bersama dengan kita welcome. Karena secara jujur beta mau bilang sampai dan sekarang belum ada. Belum ada sampai sekarang dengan Dinas Pendidikan. Kakak sudah ada kok? Belum toh? Nah kakak sudah dapat kakak sudah dapat dua kepala dinas memang. Tinggal kakak don jalan saya sudah. Kalau kami semakin banyak yang datang, Serviam misalnya bisa kop semua juga tidak apa-apa. Toh sah toh. Ini bukan koperasi abal-abal kok datang kumpul uang hilang. Ini orang dong sudah sekian lama ini kelola koperasi. Jadi 26 tahun jadi pasti tidak mungkin abal-abal. Kita siap bekerja sama dengan siapa saja, dunia perbankan, dunia koperasi termasuk dengan Serviam. Itu strategi kita. Begitu. Terima kasih. Pak Beni, lampu hijau Pak Beni bisa segera ya. Mungkin besok atau lusa Pak Beni segera ya menuju. Sekarang tuh kalau ada masuk. Oh, oke. Saya pikir ini satu kondisi yang luar biasa. Hari ini saya untung double-double ini. Untung double-double. Artinya selama ini kami selalu, saya harus bahwa selama ini kami hanya pendekatan personal, dengan institusi itu tidak, dan saya pikir hari ini saya dapat hadiah besar dari pemerintahan Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Saya rasa Bapak Kepala Dinas Kabupaten tidak keberatan juga. Kami akan tindak lanjuti secepatnya sehingga kami masuk ke sekolah. Bukan kami harus ini, tetapi kami bawa. Saya setuju bahwa bawa tanda tangan Bapak Kepala Dinas, saya pikir kami bisa lebih aman. Betul. Karena kalau dari Legalitasnya bawah ada ya. agak susah. Jadi saya pikir ini saya langsung apresiasi. Terima kasih banyak atas dukungan ini bersama kita semua. Oke, dapat lampu hijau, dapat keuntungan double-double, belum lagi ketemu pemilik. Jangan lupa Pak tadi ya, ketemu pemilik juga hari ini. Jadi saya kembali nih kepada Pak Beni nih. Nah ini salah satu harapan saya rasa sudah terpenuhi ya Pak Beni ya, dengan beliau berdua ya sudah memberikan lampu hijau yang bagus ini. Selain itu harapan Pak Beni ya sebagai salah satu pimpinan lembaga keuangan ya untuk kegiatan atau program literasi keuangan ini. Apa harapan Pak Beni sebagai salah satu lembaga keuangan Pak dengan dukungan dan juga harapan Pak Beni terkait kesempatan anak-anak ini untuk lebih mengetahui, lebih mudah mengakses lembaga keuangan ya Pak ya. Silakan Pak Beni. Baik, berkaitan dengan harapan kami, bahwa yang pertama saya mau sampaikan bahwa kami untuk biaya administrasi bagi anak-anak tidak ada. Oke, gratis ya. Kecuali hanya mengganti bukunya, kalau bukunya habis atau hilang. Tapi bahwa setiap bulan itu tidak ada. Itu artinya tidak usah khawatir, anak-anak nanti uangnya bukan bertambah malah berkurang. Yang kedua, walaupun kecil tetapi tetap diberi balas jasa. Bahasanya kita beri bunga. Tetap balas jasa. Jadi untuk konsep bahwa nanti ini anak-anak punya uang simpan karena potong bahkan habis. Kalau kita tidak. Itu dulu saya harus sampaikan. Kemudian bahwa untuk anak-anak, kenapa kami juga harus konsentrasi anak-anak? Mereka juga adalah pemilik. Yang nanti mereka ini adalah pemilik lembaga ini dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita ini sudah pada titik stagnan, tinggal menanti panggilan. Tetapi bahwa mereka itu harapannya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun itu adalah kekuatan ada pada mereka. Kalau mereka sudah mulai berinvestasi dari kecil, saya pakai istilah lebih keren, menabung mungkin terlalu rendah. Tapi investasi yang Rp500.000 dalam sekian puluh tahun, dan pasti mereka akan menjadi orang-orang yang hebat ke depan, dan secara institusi, koperasi kita pasti tetap akan kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga saya mau sampaikan bahwa khusus kami dari koperasi,
Memang secara brand mungkin belum terlalu ini dibanding dan lembaga keuangan seperti perbankan. Tapi bahwa saya pikir dengan kehadiran kita di sini bersama-sama dan kita mengajak generasi ini, tidak menutup kemungkinan satu saat brand itu akan berbalik kalau kita melakukan itu secara baik dan anak-anak juga mulai melek keuangan untuk mereka bisa menata masa depan mereka, bukan hanya kalau sekolah mungkin masih dari orang tua, tapi ketika mereka selesai mereka bisa bukan harus berpikir saya harus jadi ASN, tapi saya harus bisa menjadi seorang wirausahawan yang baik dan bisa tidak harus berharap pada situasi-situasi yang saat ini bergeserlah pemikiran dari konsumtif. Paling tidak dia bisa menjadi seorang wirausahawan yang untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Mungkin itu harapan kami. Terima kasih. Baik, oh ya, Pak terakhir Beni. Mbak Sambi juga harus menyampaikan. Oke. Kami akan menindaklanjuti, nanti kita akan bertemu Bapak Kepala Dinas berdua untuk kita membuat kerjasama itu sehingga kita bisa lebih baik. Pak Im bilang siap. Oke, siap Pak. Berarti sesegera mungkin Itu ya Pak artinya Beni ya. baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Beni ya untuk harapan-harapannya yang nanti didengar oleh para tribuners dan juga para peserta yang hadir. Saya ke Kak Ita dulu nih. Nah, Kak Ita ini apa harapan dari Kak Ita sendiri ya dari Child Fund International Indonesia ini untuk pemenuhan hak-hak anak ya khususnya di Nusa Tenggara Timur. Silakan Kak. Harapan kami dari Child Fund adalah mari kita semua terlebih orang dewasa untuk mendengarkan suara anak dan jangan malu untuk kita belajar dari anak-anak karena sebenarnya anak-anak ini adalah agen perubahan. Kalau tadi Kak Ani bilang kadang-kadang itu ada anak-anak yang kadang-kadang kita tidak terpikirkan ide-ide mereka, malah itu ide-ide mereka ide-ide cemerlang. Namun seringkali ide-ide anak-anak itu terbentur dengan pemikiran orang dewasa yang kau anak kecil tahu apa gitu. Padahal kalau kita jujur bahwa sebenarnya dengan perkembangan teknologi banyak anak-anak itu yang secara pengetahuan dan keterampilan itu mereka sudah lebih dari kita. Karena faktor membaca, karena juga beberapa akses informasi yang lebih mudah, sehingga sebenarnya mari kita orang dewasa kita kembalikan fungsi kita sebagai fungsi kontrol untuk mereka tetap pada koridor. Misalnya tadi ketika penggunaan teknologi, ya kita memastikan bahwa mereka menggunakan teknologi dengan baik. Ya jangan sampai kita malah hanya tahu terima telepon, anak-anak yang malah tahu cari internet dan lain sebagainya, malah akhirnya kontrol dari kita tidak ada. Jadi sekali lagi sebagai orang dewasa jangan malu untuk kita belajar juga dari anak-anak karena pastinya ada banyak hal-hal yang baik yang kita juga bisa belajar dari mereka. Itu saja sih Kak. Baik Kak Ita, ini harapannya dalam sekali ya Kak Ita ya. Terima kasih banyak untuk harapan-harapan yang luar biasa. Saya ke Pak Im dulu nih. Nah Pak Im, apa harapan dari pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas PDANK ini terkait dengan pemenuhan hak-hak anak dan juga perlindungan anak di sekolah nih Pak Im, khususnya di Kabupaten Kupang. Silakan Pak Im. Terkait dengan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Kupang, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang mau menyampaikan kepada guru dan juga orang tua bahwa anak adalah pemilik masa depan daerah ini dan bangsa ini, dan oleh karena itu maka orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki dan juga tidak boleh menghalang-halangi. Tetapi orang tua membantu untuk memberikan kondisi yang memberi ruang bagi pertumbuhan dan perkembangan daripada anak. Kemudian yang berikut, hindarilah kekerasan pada anak-anak dan jadikanlah anak sebagai sahabat daripada orang tua, sehingga dengan demikian maka kontrol orang tua terhadap anak, terhadap perilaku-perilaku yang akan menimbulkan penyimpangan karena pengaruh daripada media sosial itu bisa diminimalisir. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Im, terima kasih. Saya ke Pak Dumul ya Pak ya. Harapan dari Dinas PDANK Kota Kupang untuk pemenuhan hak-hak anak dan juga perlindungan anak di sekolah di Kota Kupang Pak, silakan. Iya. Anak itu sejak dalam kandungan sampai dia dilahirkan 0 tahun sampai dengan 17 tahun
itu dia dilindungi oleh undang-undang maupun undang-undang dasar. Dia mempunyai hak banyak. Hak pendidikan, hak hidup, hak untuk dilindungi. Nah, sekolah paham itu. Satuan pendidikan paham itu. Tetapi banyak orang tua yang tidak paham. Kita harus bilang, harus jujur begini. Sekolah itu putus kayu batu untuk melindungi anak. Malah anak yang dalam tanda petik nakal pun itu guru omong baik-baik. Beda dengan dulu kita dengan Bapak Donak. Yang 50 tahun ke atas itu, atau 40 tahun ke atas, jangan Bapak. Sekarang ini tidak beda. Dunia pada zamannya berbeda sekarang. Tetapi orang tua banyak yang tidak paham. Nah, di sini berbeda antara sekolah dan orang tua. Tanda saja, kalau anak-anak itu lebih senang dia di sekolah, maka di rumah itu pasti ada apa-apa. Contoh, kalau anak-anak itu sore, dia bangun tidur, tapi dia mandi cepat-cepat dan pakai pakaian seragam untuk mau ke sekolah karena dia tahu bahwa ini sudah pagi. Kalau itu tanda bahwa sekolah itu rumah kedua yang sangat luar biasa. Berarti kepala sekolahnya ramah, ya, gurunya ramah. Pemenuhan hak-hak hidup daripada anak itu terpenuhi di sana. Tapi sebaliknya, kalau pada saat pagi hari anak-anak disuruh sekolah dan dia menangis, dia tidak mau ke sekolah, ada sesuatu di sekolah. Kami itu zamannya kalau tidak kerja PR, pakai karet tangan itu, ani mungkin saudara rasa Kalau saya rasa pakai karet tangan itu di sini. Ya, guru saya itu di Santo Yosep, sekarang Santo Yosep 3. Saya ketemu pada saat kubur ada guru meninggal, saya pergi, saya cerita pada saat saya omong sebagai kepala dinas. Dia kitel di situ, aduh, Pak Rafael namanya. Wah, itu orangnya pintar tapi jahat. Iya, kami ini anak-anak polisi, anak-anak brimob yang dekat di Santo Yosep itu, tinggal jalan kaki datang. Tapi lebih suka main daripada kerja PR. Kami dulu. Karena hantam ulang-ulang dan ulang-ulang juga tidak kerja PR. Anak-anak sekarang ini tidak kerja pun pendekatannya beda. Karena setiap guru itu dia harus tahu ini anak-anak ini dia sukanya apa. Nah, oleh karena itu ini Nona Ani dan kawan-kawan semua, kakak dan ini, di Kota Kupang saya bilang tidak semua anak harus matematika IPA 10. Tidak. Apa potensinya, apa talentanya, itu yang dikembangkan. Ada satu anak itu, dia punya rambut cikal kok, yang dong guling-guling begini tuh. Apa dia punya nama? Gimbal. Model kayak ini Kaboaks punya. Siapa itu dia nama? Bob Marley. Model kayak itu. Saya pergi di Santo Yosep, ada acara di sana, dan anak ini menyanyi. Aduh. Tetapi ketika ditanya, besok lu mau jadi apa? Mau jadi pastor. Padahal beta dalam hati, ini anak bisa jadi artis. Tapi anak ini mau jadi pastor. Siapa yang mau bilang tidak boleh? Jadi anak itu dikembangkan berdasarkan potensi atau talenta yang ada di dirinya. Saya selalu omong ini kepala sekolah saya termasuk salah satu sekolah yang jumlah muridnya itu hampir 1000 dan sekolah termasuk sekolah penggerak di Kota Kupang.
Artinya kalau sekolah penggerak itu kepala sekolahnya yang hebat. Dan kita sudah tanda tangan itu MOU untuk anti kekerasan terhadap anak, bully. Nah itu yang harus kita kembangkan, dan harapan-harapan kita bukan ini Liliba saja, tapi semua sekolah 162 SD yang ada di Kota Kupang, SMP negeri maupun swasta, dan 56 SMP yang ada di Kota Kupang harus semua arahnya ke sana. Makanya kalau ya di Kota Kupang itu masih ada guru-guru yang pukul-pukul siswa, masih ada. Kenapa? Kadang-kadang kita juga jengkel, omong bardong sone dengar. Panggil lari. Bukan datang, lari. Kadang-kadang memang itu kita punya emosi diuji pada saat itu. Nah sekarang kalau apapun kesalahan siswa, guru pukul pasti dia mengguru beta panggil. Beta hanya bilang lu beruntung karena orang tua tidak lapor polisi. Kalau orang tua lapor polisi ini masalah. Kekerasan terhadap anak. Nah memang harapan kita dengan kecakapan hidup ini harus betul-betul steril dari kekerasan. Kekerasan itu kekerasan verbal maupun kekerasan non-verbal, fisik. Jadi kalau maki anak-anak anjing juga itu kekerasan, karena itu manusia bukan anjing. Kalau kita dulu ini guru dong panggil apa sakit neu, gitu. Dia panggil kuda sini, tapi arahnya ke kita. Padahal kan bukan kuda, kita juga pergi. Kenapa guru panggil kuda? Karena kita pun lelotik di mana-mana, keluar itu sudah tuh kita merdeka sudah. Keluar istilah. Dan juga harapan kita terhadap literasi keuangan ini, anak harus punya tabungan. Harus punya tabungan demi masa depan anak-anak itu. Karena kita tahu, mohon maaf saja kalau saya bilang, kami ini tiba-tiba saya habis, yang punya kuasa dan kemuliaan panggil, saya masih ada. Tapi kalau yang swasta panggil, tidak repot. Tabungan ini, kita kan tidak tahu kapan. Kalau Bapak bilang, panggilan, memang kita antrian. Ada orang yang sakit luar biasa di tempat tidur, sudah mati-mati. Tapi kita tiba-tiba duduk habis. Apalagi, mohon maaf saja, saya ini kan tadi, saya punya senior tanya, ama berapa kilo? Bapak dong percaya kalau beta 100 kok tidak? Hah? Dan memang yang paling tahu soal berat-berat kita ini kan Susi di rumah toh. Ya karena dia suka timbang dulu maksudnya gitu. Ya kalau ada tambah 1-2 kilo dia bilang, wih tambah berat, kemarin 93 sekarang 97, tambah 5. Jadi itu harapan kita ya. Soal perlindungan terhadap anak dan soal jelas. Saya ini harap Pak Beni ini kesekian kali ya, ini besok berarti, besok pagi-pagi ya Pak Beni ya? Iya, kita kan nanti Bapak mau pergi, yang sekolah besar-besar itu 1, Liliba, 2, Lasiana. Ya kita pukul yang besar-besar dulu supaya ya jangan kita ambil serdin dan tembak. Kita ambil garagahing dengan raja dong, jadi rasa betul tuh enak, tarikan pancing itu kan enak. Makasih. Baik Pak Bu, terima kasih banyak ya. Harapan-harapan dari para narasumber ini luar biasa, semoga segera bisa diimplementasikan anak-anak dan juga orang tua, semua peserta yang hadir dan juga tribuners di rumah ya.
Ini bukan hanya berbicara mengenai kecakapan hidup dan juga literasi keuangan, tapi kita berbicara hari ini banyak hal sepertinya ya. Kisah hidup, keluarga, wejangan-wejangan yang luar biasa untuk kedepannya. Baik, sebelum saya tutup talkshow sesi 1 ini, saya minta closing statement dari Kak Ita, dari Pak Im, Pak Dumul dan juga Pak Beni ya. Sebelum kita akhiri sesi 1 ini, saya mulai dari Pak Beni dulu untuk closing statementnya. Silakan Pak Beni. Baik, yang pertama saya menyampaikan terima kasih banyak untuk Cita Madani yang sudah menghadirkan kami di sini, dengan juga dari Child Fund, kemudian Bapak Kepala Dinas PDNK Kabupaten dan juga Kota. Ternyata kami selama ini rasanya jauh, nah setelah kami duduk malah dekat, kami saja yang menjauh, mungkin seperti itu. Itu hal yang pertama yang mau saya sampaikan, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan ini. Yang kedua untuk Bapak, bukan hanya Bapak Kepala Dinas, tapi Bapak Camat, saya dengar tadi sudah ada juga di sini, Bapak Kepala Sekolah, yang kita sudah sama-sama dengar, saya pikir itu menjadi bahagian yang akan kami kunjungi, jadi jangan merasa kaget kalau kami sampai. Dan lebih khusus bagi orang tua dan anak-anak yang tersayang, saya pikir belum semua, tetapi pasti mereka akan menjadi bahagian dari KSPCU Serviam untuk bisa bersama-sama membangun diri lewat koperasi Serviam ini, dan kami yakin bahwa kita akan bisa memberikan bukti pada generasi adik-adik semua, ternyata terlebih, dan juga adik-adik pada adik generasinya, untuk bisa mengatakan kepada dunia bahwa kita sudah mulai meninggalkan hal konsumtif, kita sudah mulai berpikir untuk, walaupun masih kecil, tetapi kita sudah bisa berpikir untuk masa depan masing-masing dengan cara masing-masing, dan salah satunya adalah dengan cara menabung. Mungkin ini yang saya mau katakan. Terima kasih sekali lagi. Closing saya yang terakhir hanya ini saja. Terima kasih. Mari bergabung bersama Serviam. Baik, terima kasih Pak Ben untuk closing statementnya. Saya ke Kakak Ita ya. Kakak silakan untuk closing statementnya Kakak. Dari saya terima kasih banyak buat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Pak Beni dari Serviam, Bapak Camat, Bapak Kepala Sekolah, dan adik-adik. Sekali lagi kami tahu bahwa sebagai lembaga internasional kami tidak mungkin bisa ada seterusnya, tapi kami tahu bahwa untuk pemenuhan hak anak seterusnya adalah tanggung jawab kita semua. Karena itu mari kita bergandengan tangan untuk terus menciptakan generasi-generasi yang luar biasa yang akan menjadi agen perubahan. Dan untuk memutuskan kekerasan terhadap anak, mari kita semua berkomitmen mulai dari diri kita. Ya, karena untuk memutuskan mata rantai ini kita tidak bisa mengharapkan orang lain dulu, tetapi mari kita mulai dari diri kita untuk tidak menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya tadi yang disampaikan oleh Bapak Dumul. Kalau itu ada di kebun binatang jangan dibawa ke rumah atau jangan dibawa ke sekolah, tapi mari kita mulai menghargai anak-anak sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Itu saja, terima kasih. Baik Kakak Ida, terima kasih untuk closing statementnya. Saya ke Pak Im ya. Pak Im, silakan untuk closing statementnya Pak Im. Terima kasih adik saya Pak Kadis PK Kota, kemudian Pak Beni, Ibu Ita ya, dan juga Ibu Ani, Pak Camat, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di sini. Saya mau menyampaikan kepada kita bahwa mulai sekarang kita hindari kekerasan kepada anak-anak di sekolah kita masing-masing. Dan kita harus mampu untuk melakukan proteksi terhadap anak-anak, baik itu dalam hal kata-kata maupun dalam sikap dan perbuatan. Anak tidak boleh dibuli, tetapi anak dijadikan sebagai sahabat kita. Kemudian yang berikut, saya mengajak kita, saya mengambil filosofi seorang petani. Menabung ibarat menanam. Dan kalau orang yang menanam pasti akan menuai. Tetapi tanpa menanam tidak akan menuai. Kalau dia menuai itu berarti
orang pencuri. Itu jadi ini saya ingatkan. Dan oleh karena itu, mari kita besok dan seterusnya kita mulai menjadi penggerak supaya anak-anak ini kita rajin untuk menabung. Terima kasih. Baik Pak Im, terima kasih. Saya ke Pak Dumul ya Pak, silakan untuk closing statementnya Pak. Baik, terima kasih pada Yayasan Cita Madani, kemudian Serviam, ini Pos Kupang, ya Pos Kupang, Ibu Ani, dan Ibu dari Servan, kakak saya dari Kabupaten Kupang. Setiap kita selalu menyesal itu ketika sesuatu sudah lewat. Dan saya mengajak mari kita jangan sampai menyesal. Itu hari soalnya bikin nak. Suruh tabung soalnya mau nak. Terus salah siapa? Diingatkan untuk jangan pukul anak. Sekarang ada yang pukul dan sudah menyesal. Tapi sudah di terali besi. Oleh karena itu saya mengajak untuk jangan sampai ada kata menyesal. Mari menabung, budayakan menabung, dan budayakan cinta terhadap anak-anak. Karena ketika dia di sekolah, itu adalah anak kepala sekolah, anak dari mama dan bapak guru. Cintai seperti anak-anak yang ada di rumah. Ya. Kalau itu kita lakukan, maka program ini berhasil. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Baik, terima kasih untuk para narasumber saya dan juga teman-teman dari Cita Madani yang luar biasa hari ini ya. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk para narasumber kita hari ini. Pak Im, Pak Dumul, Pak Beni dan Ibu Ita, terima kasih banyak. Sudah sejam ya kita berada di tempat ini. Terima kasih untuk diskusi kita yang luar biasa dan juga banyak wejangan dan juga harapan. Semoga bisa segera diimplementasikan di sekolah, anak dan juga orang tua. Baik, para narasumber saya bisa persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Baik. Mari Bapak. Kasih ya. Halo, Wani. Ya. Halo. Shalom. Kasih. Baik, terima kasih di rumah dan juga para peserta yang hadir. Seharusnya kita masuk langsung ke sesi 2, tetapi kita sudah sampai di waktu untuk makan siang. Jadi kita makan siang dulu, setelah itu kita kembali dengan sesi 2 ya. Jadi ada cerita dari anak-anak kita dan juga dari Pak Kepala Sekolah, orang tua dan juga fasilitator. Panitia sudah mempersilahkan kita semua untuk makan siang dulu, setelah itu kita masuk ke sesi 2. Silakan.